Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS, atau biasa juga dengan disebut juga soal estimatif akhir semester atau penilaian akhir semester, dan juga biasa juga disebut dengan ulangan kenaikan kelas mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti di video ini ada soal pilihan ganda lengkap esai plus kunci jawabannya semester 2 kurikulum merdeka kelas 3 sekolah dasar. Soal yang nomor 1. Oke. Perhatikan contoh judul poster berikut. Ayo menjaga kebersihan lingkungan. Maksud dari poster dengan judul tersebut adalah A. Membuat surat pribadi. B. Mengajarkan cara menggambar. C. Ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan. D. Menyampaikan pesan kepada banyak orang. Nah, di sini posternya bertulisan ayo menjaga kebersihan lingkungan. Jadi maksud posternya adalah ya, itu mengajak kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang tepat itu adalah ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lanjut soal yang nomor 2. Jika ingin membuat poster, maka yang harus diperhatikan pertama kali adalah A. Mewarnai kertas. B. Menentukan tema dan pesan yang ingin disampaikan. C. Menempel kertas di dinding. D. Memilih ukuran kertas. Ya, jawaban paling tepat adalah di sini. Pertama kali yang harus diperhatikan dalam membuat poster itu, ya, menentukan tema dan pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, temanya untuk mengajak orang membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan soal nomor 1. Ini merupakan temanya tentang kebersihan lingkungan. Nomor 3. Saat menjadi reporter, hal pertama yang harus dilakukan adalah A. Mencari informasi dan fakta yang akurat. B. Membuat iklan. C. Mengambil foto. D. Menulis artikel. Ya, pertama kali yang perlu dilakukan oleh reporter adalah ya, mencari informasi yang akurat. Jadi jawabannya adalah yang A. Seorang reporter harus mencari informasi paling akurat atau paling fakta yang sebenarnya, bukan berita bohongan, supaya tidak menimbulkan fitnah. Soal nomor 4. Saat melaporkan berita, seorang reporter harus menggunakan bahasa yang A. Singkat dan informal. B. Bahasa daerah. C. Formal dan jelas. D. Sulit dimengerti. Nah, kita tahu seorang reporter ini harus menggunakan bahasa yang formal dan jelas. Jawabannya C. Bukan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, apalagi menggunakan bahasa daerah. Itu tidak mudah dimengerti dan tidak semua orang bisa mengerti bahasa daerah kita. Soal nomor 5. Sikap yang harus dimiliki seorang reporter saat meliput berita adalah A. Sombong. B. Ramah dan profesional. C. Biasa saja. D. Acuh tak acuh. Nah, seorang reporter saat memberitakan atau meliput berita, kita harus ramah dan profesional. Tidak boleh sombong, apalagi biasa saja atau monoton, apalagi acuh tak acuh, itu salah. Jadi yang paling benar ramah dan profesional. Soal nomor 6. Penting untuk menuliskan informasi dengan titik pada kartu nama. A. Warna yang sama dengan latar belakang. B. Tulisan yang acak-acakan. C. Tulisan kecil dan rapat. D. Tulisan besar dan tebal. Ya, ini penting sekali dalam menulis informasi pada kartu nama kita. Yang benar adalah tulisannya besar dan tebal maksudnya. Oke. Oh, ini jawabannya D sebenarnya kan.
Soal berikutnya nomor apa nih? Nomor 7. Oke, nggak malah, sorry. Oh, ini sorry. Oke, lanjut nomor 7. Arti dari kartu nama adalah A. Kartu ucapan, B. Kartu undangan pesta, maksudnya ini, C. Kartu yang berisi informasi tentang seseorang, D. Kartu pemain. Ya, nomor 7 jawabannya ini benar. Kartu yang berisi tentang seseorang. Kartu nama kita itu berisi tentang nama kita, tanggal lahir, tempat, terus jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Itu merupakan kartu nama atau disebut juga biasanya KTP. KTP itu untuk orang yang di atas 17 tahun. Soal berikutnya nomor 8. Tadi KTP itu sebagai contoh ya. Nomor 8. Manfaat dari kartu nama adalah A. Untuk memperkenalkan diri, B. Untuk menulis nama-nama orang yang kita kenal, C. Untuk menggambar, D. Untuk menulis cerita. Ya, manfaat dari kartu nama kita ini kita tahu adalah jawabannya untuk memperkenalkan diri, bukan untuk yang selainnya. Karena kartu nama ini supaya kita bisa memperkenalkan diri kepada orang lain. Soal nomor 9. Contoh kata yang termasuk kata larangan adalah A. Harap, B. Sebaiknya, C. Ayo, dan D. Jangan. Iya, kata larangan itu A dan benar, itu jangan. Misalnya, jangan ambil batu itu, jangan membuang sampah pada tempat, jangan membuang sampah sembarangan, itu merupakan kata larangan. Kalau harap ini kan anjuran, sebaiknya juga anjuran ini. Kalau ayo, ajakan. Soal nomor 10. Hindari daerah itu. Kalimat di samping merupakan contoh dari kalimat A. Anjuran, B. Larangan, C. Saran, dan D. Hinaan. Ya, hindari daerah itu merupakan kalimat dari larangan. Jawabannya B. Soal berikutnya nomor 11. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat cerah. Rani pergi ke sekolah dengan sepeda. Informasi yang dapat kita temukan dari teks tersebut adalah A. Rani tidak pergi ke sekolah, B. Cuaca hari ini mendung, C. Rani pergi ke sekolah dengan mobil, D. Rani pergi ke sekolah dengan sepeda. Nah, ini sudah jelas jawabannya ini. Rani pergi ke sekolah dengan sepeda. Jawabannya D. Kalau dengan mobil ini salah karena Rani pergi sekolah itu menggunakan sepeda. Apalagi Rani tidak sekolah. Salah. Dan cuaca cerah ini, suara mendung ini salah. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nama hewan yang ada pada gambar di atas adalah A. Macan tutul, B. Zebra, C. Jerapah, dan D. Unta. Ini sudah jelas, jawabannya tidak perlu berpikir lagi dan kalian pasti tahu, apalagi kalian sudah kelas 3. Jawabannya ini adalah ya, jerapah ya adik-adik. Ini gambar jerapah. Walaupun kita tidak bisa melihat wajah atau muka dari jerapah dan kakinya, kita tahu ini adalah gambar hewan jerapah. Soal nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Kamu mau liburan di Bali sampai? Kata tanya yang tepat untuk menanggapi kalimat di atas yaitu A. Kapan, B. Berapa, C. Apakah, dan D. Mengapa. Yang benar. Kamu mau liburan di Bali sampai? Ya, ini pertanyaan kapan. Kamu mau liburan di Bali sampai kapan? Nah, masa sampai berapa? Apalagi sampai mengapa? Dan misalnya kamu mau liburan di Bali sampai apakah? Nah, itu tidak masuk akal. Jika kalian menjawabnya misalnya kapan, kalian baca lagi atau ulang lagi bacaannya. Itulah gunanya kita harus bisa atau lancar membaca untuk bisa lebih cepat membaca soalnya. Soal nomor 14. Nah, ini tegak bersambung. Perhatikan kalimat laporan singkat di bawah ini. Jumlah siswa yang hadir hari ini sebanyak 9 orang. Huruf tegak bersambung yang tepat pada kalimat laporan singkat di atas adalah, nah ini jelas salah. Terus ini jelas salah ya. Oke, ini salah. Nah, jumlah siswa yang hadir hari ini sebanyak 9 orang. Ini
kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang C ini. Iya, kita pilih saja yang C, jawabannya adalah ini. Jumlah siswa yang hadir hari ini sebanyak 9 orang. Ini merupakan huruf tegak bersambung yang paling tepat. Jawabannya C. Soal 15. Bacalah teks berikut. Ani sangat telaten dalam merawat tanaman di kebunnya. Ia selalu menyirami tanaman tepat waktu dan memberi pupuk sesuai kebutuhan. Berkat ketelatenannya, tanaman-tanaman Ani tumbuh subur dan berbunga indah. Arti dari kata telaten pada teks di atas yaitu A. Ceroboh dan asal-asalan, B. Cermat dan tekun, C. Cepat dan tergesa-gesa, D. Malas dan lambat. Ya, benar. Ini kata telaten menyebabkan tanaman Ani tumbuh subur dan indah. Jadi, jawabannya cermat dan tekun. Soal nomor 16. Sikap kita saat berkenalan harus A. Berbisik pelan-pelan, B. Menatap ke arah lain, C. Menatap mata dan tersenyum, D. Menyebut nama orang tua. Nah, kalian tahu saat kalian memperkenalkan dengan teman kalian itu, ya, kita harus menatap mata mereka dan tersenyum, bukan berbisik-bisik. Apalagi dengan pelan-pelan, dengan menatap ke arah lain itu tidak boleh. Apalagi menyebutkan masa nama orang tua langsung disebutkan pas perkenalan. Jadi yang paling tepat itu menatap mata dan tersenyum. Soal nomor 17. Cara yang sopan untuk memperkenalkan diri adalah A. Menyebutkan nama sambil tersenyum, B. Menyebutkan nama sambil membentak, C. Menyebutkan nama tanpa melihat, D. Menyebutkan nama dengan berbisik. Jadi yang paling benar ini kalian pasti tahu. Ya, menyebutkan nama sambil tersenyum. Jangan sebaliknya, sambil menyebutkan nama sambil marah-marah atau membentak, apalagi berbisik, apalagi kita tanpa melihat mereka. Yang nomor selanjutnya 18. Yang biasanya terjadi pada wajah seseorang saat marah adalah A. Wajah tersenyum lebar, B. Wajah terlihat mengantuk, C. Wajah menjadi pucat, D. Wajah berkerut dan memerah. Nah, saat seseorang marah ini wajahnya akan, ya, jawabannya wajah akan berkerut dan memerah. Jawabannya D. Soal nomor 19. Manfaat dari sebuah internet adalah A. Untuk bermain game, B. Untuk mencari hal terlarang, C. Membantu mencari informasi, D. Menghambur-hamburkan waktu. Ya, kita tahu internet ini sangat penting atau sangat bermanfaat untuk mencari yang benar ini, membantu mencari informasi. Misalnya kita mencari informasi tentang apa saja, tentang di dunia ini yang bisa dijelajahi oleh internet pasti dapat dan bisa ditemukan walaupun jaraknya sangat jauh. Misalnya orang meninggal di daerah A dan kita di daerah B, kita langsung mengetahuinya berkat internet. Bukan untuk bermain game saja, apalagi hal terlarang ini tidak boleh. Dan main game ini boleh saja, tapi yang paling benar adalah membantu mencari informasi. Nomor 20. Contoh cara menggunakan internet dengan bijak adalah A. Menggunakan internet sepanjang hari, B. Menggunakan internet untuk hal-hal positif, C. Menggunakan internet untuk bermain game saja, D. Tidak menggunakan internet sama sekali. Nah, ini sudah jelas salah. Jadi yang paling benar untuk penggunaan internet dengan bijaksana, dengan baik itu menggunakan internet untuk hal-hal positif. Misalnya mencari informasi yang penting yang tidak kita ketahui, hal tentang dunia ini. Boleh. Nah, ini soal uraian atau soal esai. Ini ya ada 5 soal. Sebutkan 3 tujuan membuat poster. Nah, tujuan dari 3 kita membuat poster ini ada beberapa. Misalnya kita lihat dulu. Oke, ini. Tujuan membuat poster pertama, memberikan informasi penting kepada masyarakat. Misalnya informasi apa yang ingin kita sampaikan. Itu untuk tujuannya penting kepada masyarakat. Nomor 2 selanjutnya, mengajak atau memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, misalnya membuang sampah pada sembarangnya atau jagalah kebersihannya. Poster itu kita kan untuk mengajak kita membuang sampah di tempatnya.
Mempromosikan atau mengiklankan produk, acara, atau layanan ini sering terjadi atau sering muncul kita lihat di televisi, di iklan, di HP, iklannya untuk mengiklankan produk. Soal nomor 2. Sebutkan yang termasuk dalam identitas pribadi. Ya, dalam identitas pribadi kita tahu ada misalnya ya ini nama, terus alamat, hobi, dan tanggal lahir dan sebagainya. Itu termasuk dalam identitas pribadi kita. Tahu kartu nama biasanya ini ada. Soal nomor selanjutnya ini perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambarnya pasti kelihatan kan? Nah, ini. Ada gambar ayam besar pohon. Nah, pertanyaannya centanglah ini. Ada kolom yang setuju atau tidak setuju. Sesuai dengan gambar di atas. Misalnya, ukuran pohon tidak tepat. Setuju? Ini sebenarnya ukuran pohon tepat. Jadi jawabannya adalah tidak setuju. Warna gambar menarik benar. Setuju. Terus warna rumput tepat, ya warna rumputnya warna hijau, berarti setuju. Ukuran ayam tidak tepat. Nah, ukuran ayam ini terlalu besar, jadi ya setuju. Ini tidak tepat. Kalau ukuran ayam tepat berarti salah, tidak setuju. Jadi kalau ukuran ayam tidak tepat ini setuju. Ukuran gajah tepat ini tidak setuju. Masa besar ke ayam daripada gajah. Ini seharusnya ukuran gajah yang seperti ayam, ayam seperti gajah. Nah, pasti kelihatan oleh kalian. Soal nomor 4. Bacalah teks percakapan berikut. Apa yang kamu lakukan tadi siang? Kata Siti. Aku pergi ke perpustakaan bersama teman-temanku. Nah, Budi menjawabnya. Wah, seru sekali. Buku apa yang kamu baca? Terus kata Siti tadi. Budi, aku membaca buku tentang dinosaurusnya. Tulislah kalimat yang benar menggunakan tanda baca dan huruf kapital pada kalimat di garis bawahi. Nah, ini sudah jelas. Ini salah. Pertama huruf kapitalnya ya di bawah saja nanti ini. Ntar kita ketikkan ulang saja, misalnya seperti ini. Oke, ini. Ya, ini paling benar. Wah, seru sekali. Nah, ini B besar. Buku apa yang kamu baca? Ini tanda tanya, bukan tanda seru. Jadi paling benar jawabannya ini. Oke, udah paham? Nah, ini bertanya, masa bertanya tanda seru kan? Terus awal kalimat ini harus huruf besar. Begitu juga dengan setelah tanda seru, tanda tanya ini huruf besar, huruf B. Ini bukan tanda titik ya kan? Nomor 5. Buatlah contoh kalimat perkenalan diri dengan teman baru. Nah, kita tahu jawabannya sesuai dengan jawaban peserta didik masing-masing. Ini contohnya saja. Oke, nah ini dia. Hai, nama aku Fazan. Kamu bisa panggil aku Fazan. Aku baru pindah ke sekolah ini dan aku senang bisa kenalan denganmu. Semoga kita bisa berteman baik. Nah, itu merupakan contoh perkenalan yang bernama Faza. Dia menyebut namanya, terus dia baru pindah ke sekolah yang lama ke yang baru. Dia senang berkenalan denganmu seperti itu. Jawaban sesuai menyesuaikan dengan jawaban kalian. Oke, sampai di sini dan mudah-mudahan soalnya sama dengan daerah kalian. Dan jika soalnya berbeda, itu tidak masalah, ini sebagai pembelajaran saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.